Bertemu lagi. Ton, tadi bini kamu kesini tahu. Ucap Doni membuat Tono kembali berhenti lalu berbalik. Ngapain? Tanya Tono. Entah, nggak tahu tuh dia ketemu sama Bu Maya sama Pak Burhan terlebih dahulu atau gimana. Intinya dia nanya-nanya terkait pria berjas. Jawab Doni membuat Tono menaikkan alisnya sebelah. Bu Maya sama Pak Burhan keluar terus Romi? Tanya Tono. Sama Romi juga, mereka keluar tadi gak tahu makan atau apa, intinya mah keluar aja. Jawab Doni yang dibalas anggukan oleh Tono. Ya udah, aku ke atas dulu ya nanya sama Pak Burhan sama Bu Maya, kamu baliklah nanti kemalaman. Suruh Tono. Yo, duluan. Iya. Setelah Doni pergi, Tono langsung naik ke atas. Ceklek. Assalamualaikum. Tuh orangnya baru diomongin. Ucap Bu Maya. Waalaikumsalam, gimana Ton? Tanya Burhan. Pengumuman 3 hari lagi Pak. Jawab Tono membuat Burhan mengangguk. Oh ya udah gak apa-apa, insya Allah aman. Optimis aja, semua pasti ada jalannya. Jawab Burhan. Amin, kata Doni, bapak sama ibu tadi keluar bawa Romi. Ujar Tono yang dibalas anggukan oleh Burhan. Ya, tadi itu anak kamu tiba-tiba panas. Timpal Maya. Dek. Pak panas, kenapa Pak? Sekarang Romi mana? Tanya Tono panik. Ada di kamar, panas biasa aja sih, demam dikit karena mau tumbuh gigi. Jawab Burhan membuat Tono mangut-mangut. Ke kamar bentar Pak Bu. Lanjut Tono lalu buru-buru ke kamar. Iya. Tono masuk ke kamar melihat putranya, baru saja ia membuka pintu, terlihat Romi sedang tidur. Assalamualaikum anak ayah, Romi sakit nak? Maafin ayah ya, seharian gak liatin jagoan ini. Ucap Romi sambil mencium kening putranya yang masih sedikit hangat. Sembuh insya Allah ya, Romi harus jadi penyemangat ayah, kita sama-sama berjuang sayang untuk bisa sukses. Kita tunjukkan pada dunia kalau kita bisa sukses, hem. Lanjut Tono sambil menciumi pipi putranya. Eug. Tiba-tiba Romi menggeliat membuat Tono langsung tersenyum. Anak ayah ini, cepat sembuh nak, ayah gak pengen lihat Romi sakit. Lanjut Tono sambil mengusap-usap lengan Romi membuat anak kecil itu kembali terlelap. 3 hari kemudian, hari yang ditunggu-tunggu oleh Tono. Sedaru pagi, ia sudah menunggu notif di ponselnya memastikan apakah ia lulus atau tidak. Ting! Tono langsung buru-buru mengambil ponselnya lalu membaca pesan tersebut. Silakan masuk ke link yang sudah disediakan, nama-nama calon mahasiswa baru yang lolos ditampilkan di sana. Sebelum mengklik link tersebut, Tono mengusap dadanya sambil menghela nafas panjang. Bismillah. Ucapnya lalu mengklik link tersebut. Pelan-pelan ia membuka matanya satu persatu dan akhirnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak Engkau yang Maha Tahu. Ucap Tono sambil mengusap wajahnya karena ia lolos walaupun dengan nilai pas-pasan. Gimana Ton? Tanya Burhan yang baru saja datang ke kantor karena ia masih ada urusan terlebih dahulu sebelum ke kantor. Pak Alhamdulillah, saya lolos. Jawab Tono yang dibalas acungan jempol oleh Burhan. Saya bilang juga apa Ton, kamu itu orang berbakat sudah kelihatan. Ujar Burhan yang dibalas senyuman oleh Tono. Terima kasih Pak. Saya senang banget, terima kasih banyak. Jawab Tono. Ya udah, itu kapan daftar ulangnya? Tanya Burhan, membuat Tono langsung kembali melihat ponselnya. Besok Pak. Jawabnya membuat Burhan mangut-mangut. Sok, sana urusin dulu kuliahmu biar cepat kelar dan bisa fokus kerja lagi. Ucap Burhan yang dibalas anggukan oleh Tono. Iya Pak. Romi gak kamu bawa? Tanya Masa yang baru saja masuk. Bawa Bu, ada di kamar lagi main. Jawab Tono, membuat Maya langsung buru-buru ke kamar karena ia sudah sangat merindukan buah hatinya itu. Udah santai aja, nikmati aja masa-masa kuliah dan kerjamu. Kalau soal Romi amanlah sama ibumu, kapanpun kamu jenguk santai. Ujar Burhan lalu menepuk pundak Tono. Iya Pak. Keesokan harinya Tono sudah siap berangkat ke kampus, setelah mengantarkan Romi ke kantor Tono berangkat. Sampai di kampus, Tono melihat gedung yang tinggi yang sekarang menjadi bagian dari aktivitasnya sehari-hari. Gak nyangka banget sih ini beneran bisa kuliah di sini, tapi apa yang gak mungkin jika Allah sudah berkehendak? Ucapnya dalam hati. Ia berjalan menuju tempat daftar ulang, belum sempat ia menyerahkan berkasnya, ia sudah melihat Dita dari kejauhan. Oh ya Tuhan, masa ketemu perempuan galak itu lagi sih? Bukannya daftar ulang malah ceramah dia.
Ucapnya dalam hati, lalu ia mengambil maskernya terlebih dahulu kemudian ia mendekati meja tersebut. Nomor berapa? Tanya Dita tanpa melihat Tono, namun begitu ia membuka berkas Tono, ia tahu jika itu adalah laki-laki yang kemarin. 112 Bu? Jawab Tono. Masih aja Bu ya, nanti kamu. Umpat Dita dalam hati. Oke, jangan lupa datang ospek selama 3 hari berturut-turut mulai dari Kamis besok. Ucap Dita pura-pura tidak mengenali Tono. Baik. Untuk peralatan kostum dan lain-lain kamu bisa baca di grup WhatsApp nanti malam paling lama semuanya sudah masuk grup. Ujar Dita yang dibalas anggukan oleh Tono. Baik, terima kasih. Jawab Tono. Setelah semuanya selesai, Tono buru-buru ke parkiran lalu membuka maskernya. Itu benar-benar perempuan galak itu, ya udahlah biarin aja. Gumam Tono sambil memasang kembali helmnya. Dehem seseorang. Tono menoleh ke belakang, detik kemudian ia kaget melihat Dita sudah di belakangnya. Masih ingat? Tanya Dita dengan santainya. Ya ingat, ada apa lagi ya Bu? Tanya Tono membuat Dita ingin sekali rasanya menjitak kepada Tono. Kelahiran berapa sih kamu manggil saya ibu-ibu mulu? Saya baru 24 tahun bisa-bisanya kamu dari awal bikin saya emosi. Kamu adik tingkat lo di sini gak usah macem-macem, saya senior kamu saya lebih tua daripada kamu. Tegas Dita. Lah apa kabar saya yang 26 jalan 27 tahun? Ucap Tono dalam hati. Ya udah Kak, kalau gitu saya pamit ya, saya kan mahasiswa baru. Masih banyak yang harus saya persiapkan untuk ospek besok. Ucap Tono. Saya nebeng ke depan. Ujar Dita membuat Tono menaikkan alisnya sebelah. Mau nebeng aja harus marah-marah, orang mah minta tolong kek. Ucap Tono dalam hati. Ya udah buruan Kak, saya ada kerjaan. Lanjut Tono malas berdebat dengan Dita. Ya ampun, ini orang satu dari kemarin sok sibuk banget ketus Dita. Lagian kakak kenapa harus nebeng sama saya sih? Itu kan banyak motor dan Mbak juga punya mobil sendiri, kurang kerjaan banget. Kesal Tono membuat Dita melotot. Suka-suka saya ya, mau nebeng sama siapa? Senior di sini siapa ya, saya atau kamu? Sorot Dita. Senior apa mahasiswa beban kampus? Hati. Ya udah buruan. Ujar Tono. Sepanjang jalan hanya ada keheningan di antara keduanya. Tono tidak sengaja melihat Dita dari kaca spion. Apa lihat-lihat? Buset, lagian ini spion kenapa menghadap nenek sihir ini sih? Ayah Tuhan Romi, semoga kelak begitu kamu gede jangan bertemu perempuan seperti ini. Lagi-lagi Tono hanya bisa bertengkar dengan hatinya. Rasanya ia ingin menculik Dita memberi pelajaran pada gadis sombong ini. Namun apalah dah, karir baru dirintis, kuliah baru mau mulai, Tono tidak bisa macam-macam. Mas Tono. Panggil seseorang dari depan, begitu melihat motor Tono menepi karena Dita minta turun. Mas Tono. Gumam Dita sambil memperhatikan perempuan tersebut.